Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wudu merupakan syarat sahnya sholat, sehingga ketika akan mengerjakan sholat haruslah terlebih dahulu berwudu, karena sholat seseorang tidak akan sah tanpa berwudu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak diterima sholatmu tanpa bersuci atau wudu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya sebagai syarat sahnya sholat, tapi wudu memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosanya akan gugur atau hilang di jasadnya hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Namun perlu diketahui bahwa ada kesalahan yang bisa orang lakukan ketika berwudu. Apa sajakah itu? Ini dia ulasannya hanya di channel Cahaya Quran. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melafadzkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin adalah melafadzkan atau mengucapkan niat dalam melakukan berbagai ibadah seperti wudhu. Perlu diketahui bahwa niat itu terletak di dalam hati, bukan pada lisan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadirin, bahwa niat terletak dalam hati, bukan lisan. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama serta berlaku untuk seluruh ibadah, baik bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, berjihad, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan orang melapalkan niat dengan suara yang keras? Dalam Qaul Mubin fi Ahta al-Musallin disebutkan bahwa mengucapkan niat dengan suara keras tidak diwajibkan dan juga tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Bahkan orang tersebut dianggap sebagai orang yang menyelisihi syariat. Tidak membaca basmalah. Seseorang yang tidak membaca basmalah wudunya dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Perihal membaca basmalah ketika berwudu ada pertentangan pendapat di antara para ulama. Ulama yang menganggap bahwa hadis tersebut sahih berpendapat bahwa membaca basmalah itu wajib. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahuyah, dan beberapa ulama lainnya. Perihal hal ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan hal ini secara sengaja, maka wudunya tidak sah karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Namun jika dia meninggalkannya karena lupa, wudunya sah sebagaimana dari keterangan Imam Ahmad yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada orang yang lupa membaca basmalah, Imam Ahmad menjawab, saya berharap bahwa hal itu tidak mengapa, wudu sah. Al-Mughni. Tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan berakibat ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air, maka wudunya dianggap tidak sah. Jika salah satu anggota badan yang wajib dibasuh dalam wudu namun tak terbasuh, maka ia harus mengulangi wudunya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad
dan Abu Dawud menambahkan dan mengulang sholat. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Hal ini sesuai dengan sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW berwudhu 3 kali. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali hanya rasa was-was dari setan. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan setelah selesainya wudhu, dan tidak menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Boros menggunakan air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa boros itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am 141. Dalam ketentuan memakai air ada beberapa riwayat yang menyebutkan seberapa banyak Rasulullah SAW menggunakan air untuk mandi dan berwudu. Demikian disampaikan Imam An-Nawawi dari Anas radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mandi menggunakan air sebanyak 1 sok hingga 5 mud. Sedangkan untuk mengambil air sembahyang beliau SAW menghabiskan air sebanyak 1 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 mud seukuran 675 gram atau 3/4 liter. Sementara 1 sa' seukuran 4 mud atau 2700 gram. Berkumur tanpa istinsyak. Berkumur dan beristinsyak adalah sesuatu yang wajib. Ini adalah pendapat kuat dari para ulama. Maka tidak sah wudunya seseorang atau mandinya jika ia tidak melakukan keduanya. Al-Hijawi dalam kitab Ajad mengatakan bahwa kewajiban wudu ada 6. Membasuh wajah termasuk mulut dan hidung, membasuh kedua tangan dan mengusap kepala termasuk kedua telinga, dan membasuh kedua kaki, dan membasuhi kaki sampai ke mata kaki tertib dan terus menerus, yaitu tidak mengakhirkan membasuh anggota tubuh sampai kering anggota tubuh sebelumnya. Menyebut nama Allah dalam WC. Menyebut nama Allah dalam WC termasuk juga membawa sesuatu ke dalam WC yang di dalamnya terdapat dzikir kepada Allah adalah hal yang makruh. Hendaklah seorang muslim tidak melakukannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, ada seorang laki-laki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk dzikir. Beristinja ketika buang angin atau kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Istinja hanya ketika selesai buang air kecil dan besar. Jadi tidak disyariatkan bagi orang yang buang angin untuk beristinja sebelum berwudu. Hal ini karena tidak ada dalil menjelaskan tentang hal tersebut. Yang ada hanya penjelasan bahwa buang angin atau kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu. Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasul adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Al-Mihjar fi Bayan al-Akhta asy-Syai'ah. Tertidur dan tidak mengulang wudu. Jika seseorang terlelap tidur dan kemudian akan segera melaksanakan sholat karena iqamah sudah dikumandangkan di masjid, wajib baginya untuk berwudu. Semua tidur baik sebentar maupun lama, semua posisi bagaimanapun, apabila dia sudah hilang kesadaran maka wudunya dianggap batal. Hal ini merupakan pendapat sebagian sahabat dan tabi'in yang diperkuat oleh hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata adalah sumbatnya dubur. Karena itu siapa yang tidur dia harus berwudu.
Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi. Pendapat tentang tidur membatalkan wudhu ini berbeda-beda. Sebagian menganggap bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Sebagian lagi menganggap bahwa tidak semua tidur membatalkan wudhu. Berdoa pada saat membasuh anggota wudhu. Membaca doa-doa khusus setiap melakukan gerakan wudhu seperti doa membasuh muka ini tidak ada dasarnya. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudhu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan, tidak ada doa dari Nabi Muhammad SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu ditambah dengan ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Sahabat yang beriman, itulah beberapa kesalahan yang biasa bahkan sering kita lakukan ketika berwudu. Semoga setelah menonton video ini kesalahan tersebut sudah bisa kita hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.